Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah karya Syekh Ali Al-Abud. Sekarang kita masuk pada Al-Muhadharatus Tsaniyah tentang Al-Manhajul Falsafi, metode filsafat. Ahdaful muhadharati, adapun tujuan-tujuan mata kuliah. Awalan, pertama, dirasatul madkhalis sahihi li ilmil falsafah, ialah mempelajari pendekatan yang tepat atau pendekatan yang benar li ilmil falsafi, bagi ilmu filsafat. Sanian, yang kedua, al-wukufu, mengetahui ala ahammi iskalatil ittijahi sufastai, atas masalah-masalah utama pandangan kaum sofis. Ada kaum sofis ya, memiliki pandangannya apa kaum sofis ini? Masalah-masalahnya apa? Wal jawabi, dan jawaban atau respon anha, dari iskalat al-ittijahis sufastai. Salisan, yang ketiga, bayanul masdaril ma'rifiyyi, menjelaskan sumber pengetahuan lil masailil falsafiyati, untuk masalah-masalah filsafat. Tautiatun, prolog. Yantalikul bahsul falsafiyu, yantaliku, berangkat, al bahsul falsafiyu, apa kajian filsafat atau penelitian filsafat, minal id'ani, dari mengakui atau mempercayai, membenarkan, biqadhiyatin wujdaniyatin, dengan proposisi temuan internal. Wahia, dan adapun qadhiyatun wujdaniyah, at-tasdiqu, ialah membenarkan, bimabda'il waqi'iyati, dengan prinsip realitas. Allati, yang yumkin, mungkin, i'tibaruha, apa menganggap allati, min haitsu tasniful ma'rifiyu, dari segi klasifikasi pengetahuan, annaha, sesungguhnya, allati qadhiyatun, ialah proposisi ulal awail, prioritas pertama. Tahu ulal awail ini merupakan qadhiyah yang pertama kali, yang pertama ah, yang pertama kali kita temui ya, yang kita yakini. Ini akan menjelaskan terkait dasar utama ketika kita hendak mempelajari filsafat. Apa dasar utama ketika kita mau mempelajari filsafat? Ialah kita harus mempercayai yang namanya mabda'ul waqi'iyah, prinsip realitas. Kenapa kalau ingin belajar filsafat, kalau ingin masuk pada filsafat, harus mempercayai terhadap realitas? Karena memang filsafat mengkaji realitas. Kalau tidak mempercayai realitas, maka nonsen. Ya, kita tidak bisa mempelajari filsafat. Kalau kita tidak mempercayai adanya realitas, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk mengkaji filsafat, untuk mempelajari filsafat. Sehingga kajian filsafat ini berangkat dengan mempercayai, dengan mengakui, dengan mabda'il waqi'iyah, prinsip realitas ini. Nah, yang namanya prinsip realitas ini
bisa kita temui secara wujdani. Wujdani ini artinya dengan melihat pada diri kita sendiri. Kita tidak butuh pada dalil, kita tidak butuh pada argumen untuk membenarkan mabda'il waqi'iyah ini. Untuk membenarkan adanya realitas. Minimal kita mengakui realitas keberadaan diri kita. Misalnya, ana maujudun. Misalnya, saya ada. Ini disebut dengan qadiyah wujdaniyah. Kalau ini kita percayai, kalau ini kita akui, kalau ini kita benarkan, berarti kita sudah memiliki pondasi awal untuk mengkaji filsafat, untuk belajar filsafat. Nah, qadiyah seperti ana maujudun, misalnya ini disebut dengan qadiyah wujdaniyah. Dan ini merupakan qadiyah ulal awail. Wa tawdihu dzalika, dan adapun penjelasannya hal tersebut seperti ini penjelasannya. Az-zihnul basyariyu, adapun pikiran manusia, waqafa, ialah berdiri apa az-zihnul basyari, amama wujudihi, di hadapan keberadaannya az-zihnul basyari, wama, dan sesuatu yuhitu yang mengitari apa ma bihi dengan az-zihnul basyari, min haitsu tasdiku, dari segi membenarkan atau mengakui bil waqi'iyati, dengan realitas, wa adamuhu, dan ketiadaan atas di mauqifa ini, di dua posisi. Berkaitan dengan realitas, manusia itu secara keseluruhan memiliki dua golongan. Atau manusia itu berkaitan dengan realitas bisa kita kelompokkan pada dua golongan. Yang pertama yang disebut dengan madhabul waqi'iyah, golongan yang mempercayai adanya realitas. Yang kedua yang disebut dengan madhabul la waqi'iyah, yaitu golongan yang anti realitas, yang tidak percaya adanya realitas. Al-mauqiful awwalu, adapun posisi pertama, madhabul waqi'iyati, ialah paham realitas atau madhab realitas. Haitsu yu'minu, di mana yu'minu, mengimani, mempercayai, apa madhabul waqi'iyah, bimajmu'i qadiyataini, dengan kumpulan dua proposisi, yakiniyataini, yang bersifat meyakinkan keduanya. Apa itu yang pertama? At-tasdiki biwujudi waqi'in mawdu'in mutahakkikin wa mawjudin, membenarkan biwujudi waqi'in, dengan adanya realitas, mawdu'in, yang bersifat objektif, mutahakkikin, yang nyata, wa mawjudin, dan ada. Yang kedua, at-tasdiki, membenarkan biqudrati zihni, dengan kemampuan pikiran, ala idrakihi, atas mengetahui waqi, wal ilmi bihi, dan mengetahui bihi, dengan waqi. Jadi golongan pertama yaitu mazhabul waqi'iyah, yang percaya terhadap adanya realitas. Nah, al-waqi'iyah yang dimaksud dengan realitas di sini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah at-tasdiq biwujudi waqi'in mawdu'in mutahakkikin wa mawjud. Mempercayai adanya realitas objektif. Dan yang kedua adalah mempercayai atau mengakui bahwa akal manusia itu mampu untuk mengetahui waki maudhu ini, realitas objektif ini. Akal manusia mampu untuk mengetahui itu. Nah, apabila sudah mengakui dengan dua hal ini, maka ini sudah bisa kita kategorikan, kita kelompokkan dengan mazhabul waqi'iyah. Berarti dia sudah bisa kita kategorikan, kita kelompokkan bahwa dia itu percaya terhadap adanya realitas. Yang dimaksud dengan mazhabul waqi'iyah itu adalah orang yang mempercayai adanya realitas dan dia juga mengakui bahwa realitas itu bisa dicerna, bisa diketahui oleh manusia.
Nah, ini ya. Ini adalah golongan pertama, itu mazhabul waqi'iyah. Waqad masala hadal mauqifah, dan sungguh telah mengambil hadal mauqifah terhadap posisi ini kathirun minal falasifati, beberapa dari filsuf ka Aristoteles seperti Aristoteles, wal Farabi dan Al Farabi, wa Syekhur Rais dan Asy-Syekhur Rais. Syekhur Rais yang dimaksud di sini adalah Ibnu Sina, wa Sadrul Muta'allihin yang dimaksud di sini adalah Sadra, biasa dikenal dengan Sadra, wa Ibnu Rushd dan Ibnu Rushd, wa ghairihim dan selain mereka. Wa yusamma dan dinamai, wa yusamma dan dinamai apa hadzal mauqif bi asalatil waqi'iyati, dengan asalatil waqi'iyah. Apa itu asalatil waqi'iyah? Yaitu prinsipalitas realitas atau keaslian realitas. Nih, jadi di antara filsuf yang berada di dalam golongan mazhabul waqi'iyah ini, yaitu seperti Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, Sadra, Ibnu Rushd, dan banyak di antara para filsuf ini yang bisa kita kategorikan, kita golongkan dengan mazhabul waqi'iyah, yang percaya terhadap adanya realitas, dan tidak hanya percaya dengan adanya realitas, tapi juga percaya bahwa realitas itu bisa diketahui. Nah, mabda'il waqi'iyah ini, prinsip realitas ini juga dikenal dengan asalatul waqi'iyah. Yang dimaksud dengan asalatul waqi'iyah terdiri dari dua hal, yaitu at-tasdik biwujudi waqi'in dan at-tasdik bi qudrati dzihni ala idrakihi. Al-mauqifus tsani, adapun posisi yang kedua, mazhabul lawaqi'iyah, adalah paham anti realitas. Haitsu yattajihu, di mana yattajihu berpandangan atau cenderung apa mazhabul lawaqi'iyah, ilat tashtiki, untuk meragukan atau skeptis, fi tilkal qadiyataini al mutaqaddimataini, di dalam dua proposisi ini ya, di dalam dua proposisi tersebut, al mutaqaddimata ini yang telah disebutkan sebelumnya. Apa tilkal qadiyatainil mutaqaddimataini? Yaitu at-tasdik biwujudi waqi'in dan at-tasdik bi qudrati dzihni ala idrakihi wal ilmi bihi. Au fi wahidin, atau di dalam satu minhuma, dari keduanya, tilkal qadiyatainil mutaqaddimataini alal aqalli, minimal ya, alal aqalli ini setidaknya, setidaknya atau minimal, paling minimal. Kama sebagaimana saya tadihu, akan jelas apa ma, kama sebagaimana keterangan saya tadihu yang akan jelas apa ma, selahikon nanti. Golongan yang kedua disebut dengan mazhabul lawaqi'iyah, paham yang anti realitas. Kapan seseorang itu digolongkan dengan mazhabul lawaqi'iyah? Yaitu minimal tidak mempercayai, tidak membenarkan dengan salah satu dua qadiyah di atas, yaitu at-tasdik biwujudi waqi'in dan at-tasdik bi qudrati dzihni. Misalnya ya, ada orang yang percaya terhadap realitas, terhadap adanya realitas. Namun dia tidak percaya bahwa seseorang itu bisa mengetahui realitas, maka ini disebut dengan mazhabul lawaqiyah. Berarti ini hanya meyakini salah satu dari dua qadhiyah ini. Atau misalnya ini, ya, misalnya ada orang yang percaya bahwa manusia itu mampu untuk mengetahui realitas, tapi realitasnya itu sendiri tidak ada. Maka ini disebut dengan, juga disebut atau digolongkan dengan mazhabul lawaqiyah. Atau ada orang yang tidak percaya dua qadhiyah ini sekaligus, tidak percaya terhadap adanya realitas dan juga tidak percaya bahwa
pikiran manusia itu mampu untuk mengetahui realitas. Maka ini juga disebut atau digolongkan dengan mazhabul lawaqi'iyah. Minimal yang bisa disebut yang bisa digolongkan dengan mazhabul lawaqi'iyah ini minimal tidak percaya dengan salah satu qadhiyah ini, yaitu yaitu at-tasdiq bi wujudi waqi'in dan at-tasdiq bi qudrati dhihni ala idrakihi wal ilmi bihi. Orang yang percaya dua qadhiyah ini maka disebut dengan mazhabul lawaqi'iyah. Orang yang tidak percaya salah satu dari dua qadhiyah ini atau sekaligus tidak percaya dua-duanya maka digolongkan dengan mazhabul lawaqi'iyah. Orang yang tidak percaya dengan adanya realitas atau tidak percaya bahwa akal mampu mengetahui realitas maka dia tidak bisa untuk mempelajari filsafat. Karena belajar filsafat itu dimulai dengan mempercayai terlebih dahulu dengan adanya realitas dan akal mampu mengetahui realitas itu. Jadi kalau madhabul lawaqiyah, paham yang anti realitas ini tidak bisa untuk mempelajari filsafat. Wa urifa dan dikenal hadal madhabu, apa paham ini bisafsatoti dengan safsatoh, yaitu sofisme. Dikenal dengan kaum sofis, safsatoh, sofisme. Wa urifa dan dikenal apa hadal madhab aydan juga bil ittijahil mithali dengan pandangan al-mithali, yaitu aliran idealisme atau pandangan idealisme ya. Ada salah satu aliran filsafat itu adalah aliran idealisme. Nah, ini termasuk yang bisa digolongkan dengan mazhabul lawaqiyah adalah al-ittijah al-misali. Wakana dan ada mimman ialah sebagian atau di antara orang, ialah di antara orang yumassil yang mengambil apaman hadal mauqifa terhadap posisi ini George Barickley. George Barickley, Barickley siapa? George Barickley. Wa Protagoras ya, Protagoras juga juga ada namanya filsuf Protagoras. Ini bisa digolongkan dengan mazhabul lawaqiyah. Barickley juga bisa digolongkan dengan mazhabul lawaqiyah. Waqat tasodda dan sungguh telah menanggapi atau melawan al-fikrul aristi, al-fikrul aristiu, apa pemikiran Aristoteles lahu terhadap hadal madhab kashifan dengan mengungkapkan asali bal mughalatati terhadap teknik falasi. Mughalato ini falasi, disebut dengan falasi atau kesesatan berpikir. Wattala'ubah dan manipulasi bil alfadhi dengan kata-kata, ibro alati tafkiril mantiki melalui alat berpikir logis, alladhi yang urifa diketahui apa alladhi ba'da dalika setelah tersebut ya, bismil mantikil aristi dengan nama logika Aristoteles. Dan termasuk yang menentang, yang melawan mazhabul lawaqiyah adalah Aristoteles, yang kemudian Aristoteles ini menyusun logika ya. Menyusun logika, salah satu tujuannya adalah untuk menentang paham anti realitas ini. Nah, kaum sofis sebelumnya itu yang melawan kaum sofis itu di masa Yunani adalah Socrates. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Aristoteles. Nah, kemudian Aristoteles ini yang mengembangkan dan juga menyusun alat berpikir logis yang kemudian disebut dengan al-mantik, ilmu logika. Salah satu tujuannya itu yaitu untuk meruntuhkan klaim-klaim kaum sofis.
yang mana kaum sofis ini anti terhadap realitas. Demikian, insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang khosais mabda'il waqi'iyah, karakteristik prinsip realitas atau asalatil waqi'iyah, prinsipalitas realitas atau keaslian realitas. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.